warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indah Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengambilan keputusan taktis dalam manajemen accounting. Sebelum itu, apakah kalian pernah mendengar apa itu pengambilan keputusan taktis? Jika belum, simak video ini sampai akhir ya. A few moments later. Jadi, pengambilan keputusan taktis dalam manajemen accounting ini merupakan sebuah proses memilih di antara berbagai alternatif-alternatif dengan dampak langsung ataupun jangka pendek. Keputusan taktis ini biasanya berfokus pada aspek operasional dan bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan profitabilitas dalam waktu singkat. Contoh keputusan taktis ini biasanya meliputi apakah suatu perusahaan akan menerima atau menolak pesanan secara khusus, lalu menentukan apakah akan membuat sendiri atau membeli komponen-komponen tertentu dari perusahaan lain, dan juga menghentikan atau melanjutkan produksi suatu produk. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan taktis. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi isu ataupun keputusan yang perlu diambil. Yang kedua, menentukan berbagai pilihan yang tersedia untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menilai biaya dan juga manfaat masa depan yang berbeda di antara alternatif-alternatif yang ada. Yang keempat, melakukan perhitungan komprehensif untuk memahami implikasi finansial dari setiap pilihan. Yang kelima, mempertimbangkan aspek non-finansial yang dapat mempengaruhi keputusan seperti dampak reputasi perusahaan atau kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan taktis. Faktor yang pertama, ada faktor kuantitatif yaitu data numerik seperti biaya, pendapatan, dan sumber daya yang dapat diukur. Faktor kedua ada faktor kualitatif yaitu aspek non-numerik seperti moral karyawan, reputasi perusahaan, dan kepuasan pelanggan. Meskipun sulit diukur, faktor kualitatif ini dapat mempengaruhi keputusan seorang manajer secara nyata. Faktor yang ketiga ada ketersediaan informasi, di mana akses terhadap data yang relevan dan juga akurat untuk membuat keputusan yang tepat. Faktor yang keempat ada tekanan waktu, di mana batas waktu yang ketat dapat mempengaruhi suatu kualitas dan juga proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, di sini ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang merupakan produsen makanan terkemuka di Indonesia yang mungkin dihadapkan pada keputusan taktis terkait menerima ataupun menolak pesanan khusus untuk produk mie instan varian rasa baru. Dalam situasi ini, manajemen perlu mempertimbangkan biaya tambahan untuk pengembangan rasa baru, kapasitas produksi yang tersedia, dan juga potensi pendapatan dari pesanan tersebut. Dengan menganalisis biaya relevan dan juga faktor kualitatif lainnya, perusahaan dapat menentukan apakah menerima pesanan khusus tersebut akan menguntungkan dalam jangka waktu pendek. Penting untuk dicatat bahwa pengambilan keputusan taktis, biaya relevan itu merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. Biaya yang telah terjadi tidak dianggap relevan karena tidak dapat diubah oleh keputusan saat ini atau di masa depan. Selain itu, faktor-faktor non-keuangan seperti dampak terhadap hubungan dengan pelanggan atau pemasok juga harus dipertimbangkan untuk memastikan keputusan yang diambil itu tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Yang terakhir, di sini ada pengambilan keputusan taktis pada penjualan per kelompok. Kelompok kami ini memproduksi produk minuman yang bernama Mango Delight Fusion yang memiliki 3 masalah utama. Masalah yang pertama yaitu overproduksi, di mana produksi harian sering melebihi jumlah pesanan atau jumlah pre-order, yang sering menyebabkan sisa stok yang tidak terjual. Yang kedua, dari segi daya tahan produk. Minuman
Mango Delight Fusion ini hanya bertahan selama 2 hari dalam kulkas karena berbahan dasar susu dan juga jus buah, sehingga sisa stok menjadi kerugian. Yang ketiga yaitu masalah fluktuasi permintaan, di mana tidak ada pola yang pasti dalam jumlah pesanan harian. Keputusan taktis yang diambil yaitu hanya memproduksi sesuai dengan jumlah pesanan, bisa juga memproduksi dalam batch kecil, misalnya hanya 14 sampai 16 botol saja per hari untuk mengantisipasi pesanan mendadak, tetapi juga tetap meminimalkan risiko sisa stok atau kerugian. Lalu bisa juga menawarkan diskon untuk stok yang masih ada atau stok yang tidak terjual. Lalu juga yang terakhir bisa dengan diversifikasi produk untuk meningkatkan penjualan, misalnya membentuk paket hemat combo bersama produk lain karena penjualan juga bersama dengan makanan, yaitu risoles. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengambilan keputusan taktis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.